Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Pak Kanda, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safira Ainur Ana dengan NIM 215060 dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Mohon izin, di sini saya akan melakukan review materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan kelima. Yang pertama ada perbedaan, kreativitas, dan inovasi. Yang pertama ada memikirkan hal yang baru dan inovasi, yaitu merealisasikan hal baru itu. Dan yang kedua ada menghasilkan gagasan, di mana untuk sikap inovasi ini yaitu membawa gagasan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga dari sikap kreatif ada based on experience, dan dari inovasi ada based on observation. Dan yang keempat, dari sikap kreatif ada, jika Anda menciptakan sesuatu yang baru, maka dapat dikatakan Anda telah menjadi pencipta. Dan jika yang berada di inovasi adalah jika Anda telah memperbaiki sesuatu yang sudah ada, Anda bisa dikatakan telah melakukan inovasi. Yang kedua ada konsep 3P untuk kreativitas, di mana 3P ini memiliki pengertian proses, produk, dan pribadi. Di sini saya akan menjelaskan untuk pengertian dari proses itu, yaitu bersibuk diri secara kreatif yang menunjukkan kelancaran, fleksibilitas atau keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir dan berperilaku. Yang kedua ada produk, yaitu upaya kreativitas pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru atau original atau penggabungan yang inovatif. Dan yang ketiga ada pribadi, yaitu kreativitas dimulai dengan kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Seorang individu yang kreatif memiliki sifat yang mandiri. Dan yang selanjutnya ada konsep inovasi. Konsep inovasi ini memiliki arti memperkenalkan ide baru, barang baru, pelayanan baru, dan cara-cara baru yang agar lebih bermanfaat. Untuk inovasi sendiri, ada inovasi produk, inovasi pendidikan, inovasi pelayanan publik, inovasi teknologi, dan inovasi kebudayaan. Untuk selanjutnya adalah cara mengembangkan ide kreatif. Yang pertama ada belajar, yang harus didukung oleh dasar pengetahuan dan kebijaksanaan yang baik mengenai tren atau perkembangan desain. Yang kedua ada pelatihan. Pelatihan itu sendiri harus dalam konsep pengoperasian alat-alat sehingga tidak mengalami hambatan dalam proses kreatif. Yang ketiga ada investigasi atau melakukan penyelidikan penuh mengenai hal-hal yang relevan untuk merancang sebuah desain atau thinking. Yang keempat ada pencerahan, yaitu mencatat hal-hal dan potongan-potongan pikiran yang mulai bermunculan agar dapat disatukan menjadi sebuah rancangan yang utuh. Yang kelima ada ideasi atau ide kreatif plus generasi, yaitu melibatkan kemampuan menganalisa rancangan yang mungkin untuk dikerjakan dan menghilangkan satu persatu sampai dapat sebuah ide kreatif yang terbaik. Yang keenam ada eksekusi. Proses mengubah sketsa ke dalam format tertentu, menambahkan, serta menguji hasil akhir apabila diaplikasikan ke dalam media yang dikehendakinya. Untuk selanjutnya ada ciri-ciri kreatif, memiliki rasa ingin tahu yang mendalam, memberikan banyak gagasan, mampu menyatukan pendapat, secara spontan dan tidak malu-malu. Yang selanjutnya ada menonjol dalam satu atau lebih bidang studi, mempunyai daya imajinasi, dan mampu menghadapi masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri orang kreatif. Yang pertama, dia sangat menyukai tantangan. Yang kedua, suka berimajinasi. Yang ketiga, mudah untuk beradaptasi. Yang keempat, mudah merasa bosan. Yang kelima, ada misterius. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang strategi pengembangan dan mengelola kreativitas terhadap individu. Yang pertama, ada mengenali hubungan yang baru dan berbeda. Yang kedua, kembangkan
perspektif fungsional. Yang ketiga ada gunakan akal. Yang keempat, hapus perasaan ragu-ragu. Nah, dari penjelasan di atas mengenai diri-diri orang kreatif dan inovasi, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang apa itu yang dimaksud dengan kewirausahaan. Nah, dalam kewirausahaan ini terdiri dua asal suku kata, yaitu wira yang berarti mandiri atau pahlawan, dan yang kedua ada usaha yang berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan, di mana pengertian atau penggabungan dua kalimat dari wirausaha ini ada beberapa tokoh yang mencetuskan idenya atau mencetuskan pendapatnya dengan mengartikan kata-kata kewirausahaan ini menjadi hasil dari suatu disiplin, proses sistematis penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Nah, pengertian itu tadi menurut Thomas Zimmer. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan tentang karakteristik kewirausahaan, di mana yang pertama ada motif berprestasi tinggi, yaitu suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Nah, ciri-ciri wirausaha ini memiliki motif berprestasi. Yang pertama ada ingin mengetahui sendiri kesulitan atau persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Yang kedua, selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan atau kegagalan yang dicapainya. Yang ketiga ada memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Yang keempat ada berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. Yang kelima ada menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan yaitu sikap dan kepribadian dalam berwirausaha, di mana sikap ini harus kita miliki dalam berwirausaha. Yang pertama ada motivasi berprestasi, kemandirian, kreativitas, pengambilan resiko, keuletan, orientasi ke masa depan, komunikasi reflektif, leadership, locus of control, perilaku instrumental, penghargaan terhadap uang. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peran-peran kewirausahaan, yang dimana saya akan menyebutkan 4 peran kewirausahaan. Yang pertama, ada menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, ada meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, ada mengombinasikan faktor-faktor produksi, bisa alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Yang keempat, bisa meningkatkan produktivitas nasional. Nah, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan tentang manfaat kewirausahaan. Yang pertama ada memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, menciptakan teknologi, produk dan jasa baru, serta mengubah dan meremajakan pasar. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.